Itu ya teman-teman ya kisah sedihnya. Saya sudah melakukan banyak sekali perbaikan, tetapi memang keputusannya bahwa artikel saya itu harus ditolak. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas salah satu manuskrip yang saya kirimkan di jurnal terindeks Sinta 1 dan juga terindeks Web of Science ya. Jurnal ini bernama Universa Medicina. Dan saya sampaikan di awal ini ya bahwa artikel yang saya kirimkan ke jurnal ini itu ditolak atau di reject ya. Dan saya harap ini bisa menjadi pengalaman kita bersama ya, jadi teman-teman bisa menghindari hal-hal yang saya alami di penolakan artikel ini. Kita masuk ke prosesnya. Jadi ceritanya itu saya melakukan submission artikel ini pada tanggal 7 November 2022. Saya mengirimkan artikelnya secara lengkap ya, dari judul sampai dengan daftar pustaka. Terus saya mengirimkan juga file yang tanpa nama penulisnya dan tanpa nama instansi dari masing-masing penulis. Selanjutnya juga saya mengirimkan manuskrip titel Vage-nya ya, dengan harapan ya ini bisa menjadi rangkuman dari manuskrip yang saya kirimkan. Kemudian ada cover letternya, lalu ada tanda tangan dari setiap penulis ya, lalu ada uji etiknya ya. Jadi ada 6 file yang saya kirimkan di sini. Kalau yang 2 file di bagian bawah ini itu diupload oleh editornya ya, setelah mereka melihat dari manuskrip yang saya kirimkan. Tahap 2-nya di bagian review ya. Di bagian review ini saya mendapatkan respon pertama kali itu di tanggal 10 bulan 1 2023. Mengingat ini adalah jurnal Sinta 1 dan terindeks Web of Science ya, saya rasa ini cukup cepat respon dari editornya. Dan saya sangat merasa senang ya ketika saya mendapatkan balasan dari editornya. Dan dia mengatakan bahwa sudah ada komentar dari dewan reviewernya. Nah ini kita buka filenya. Dia mengatakan bahwa tolong perbaiki sesuai dengan arahan dari reviewer. Ya ini adalah file perbaikannya ya teman-teman ya. Yang pertama ini yang disoroti adalah terkait dengan judulnya. Karena penelitian ini adalah penelitian eksperimen ya, dan menggunakan metode RCT, sehingga mereka mempermasalahkan terkait dengan apakah benar menggunakan placebo. Karena placebo kan harus menggunakan standar treatmentnya. Terus di bagian latar belakang ya, ini juga mereka soroti dan mereka ingin ditambahkan terkait dengan bagaimana patofisiologi jus tomat dan jus timun itu dalam menurunkan tekanan darah, dan juga ditambahkan beberapa penelitian terdahulu. Selanjutnya di bagian metode ya, yang pertama itu yang disoroti adalah terkait dengan studi subjeknya. Jadi mereka ingin diperjelas sebenarnya yang menjadi populasi dari penelitian ini hipertensi jenis apa. Karena kan hipertensi itu ada prahipertensi, ada hipertensi stage 1 dan stage 2. Itu yang mereka ingin diperjelas. Kemudian sama ini di bagian sampelnya juga mereka ingin dijelaskan ya, hipertensi apa sebenarnya yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Terus di komentar yang ketiga ini masih terkait dengan subjek penelitiannya. Ini mirip dengan yang di paling atas tadi ya. Jadi ada 15 subjek yang diberikan jus tomat, ada 15 subjek yang diberikan jus timun, lalu ada 15 yang diberikan placebo. Dan mereka mempertanyakan terkait dengan placebonya, karena placebo harus sesuai dengan standar treatmentnya. Nah ini salah satu kesalahan ketika saya melakukan penelitian ya teman-teman ya. Jadi jangan asal menggunakan kata placebo, karena sebenarnya di penelitian yang saya lakukan ini hanya diberikan air putih 1 gelas kepada kelompok pembandingnya atau kelompok kontrolnya ya.
Cuma karena saya ingin narasinya lebih keren, kemarin itu saya jadikan kelompok pembandingnya itu menjadi placebo. Dan itu ternyata menjadi sorotan penting dari para reviewer. Terus selanjutnya masih di bagian study subject, mereka ingin ditambahkan terkait dengan kriteria inklusi dan eksklusi, khususnya subjek penelitian yang diberikan jus tomat dan jus timun ya. Terus 45 subjek penelitian itu menggunakan rumus apa katanya ya. Jadi mereka ingin diperjelas terkait dengan penggunaan rumus besar sampel minimal dari artikel ini. Selanjutnya di bagian intervensi ya, di bagian intervensi di sini sebenarnya saya sudah menjelaskan terkait dengan alat dan bahan yang digunakan ya untuk membuat jus tomat dan jus timun itu. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini, saya kan memberikannya itu 100 mg ya, dan mereka mempertanyakan kenapa hanya 100 mg, dan mereka meminta justifikasinya. Terus di bagian perlakuannya juga ini mereka soroti. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya dilakukan pengukuran tekanan darah setiap sebelum dan sesudah diberikan jus tomat. Dan selama 6 minggu ini berapa kali dilakukan pengukuran tekanan darah. Ya, itu yang menjadi sorotan di perlakuannya. Di bagian statistik pun juga tidak lepas dari sorotan mereka. Ya, karena saya hanya menggunakan uji ANOVA di riset ini dan mereka ingin ditambahkan analisis statistik menggunakan GLM, di mana GLM ini adalah General Linear Model. Bagian hasil ini juga mendapatkan sorotan ya, karena tabelnya ya sesuai dengan panduan penulisan manuskripnya, tabel dan gambar itu diletakkan di halaman paling belakang ya. Tetapi mereka mengatakan bahwa di sini penulisan hasilnya masih kurang maksimal ya terkait dengan keterangan tabel dan grafiknya, dan mereka ingin ditambahkan terkait dengan komentar yang sesuai dengan hasil penelitiannya. Pada bagian diskusi ini cukup aman ya di reviewer pertama. Kesimpulan, kemudian konflik kepentingan dan yang lainnya ini juga cukup aman. Nah, ini adalah hasilnya kalau teman-teman ingin melihat. Ya, ini sangat sederhana memang. Ya, itu hasil dari reviewer pertama. Kemudian karena saya sangat antusias ya di riset ini, dan saya ingin riset ini dipublikasi di jurnal Scopus atau di jurnal Sinta 1 yang terindeks Web of Science, sehingga pada tanggal 6 bulan 2 2023 saya mengirimkan perbaikan. Perbaikan ini saya sesuaikan dengan masukan dari para reviewer itu. Saya mengirimkan 2 file, yang pertama adalah file perbaikannya dan yang kedua adalah rekaman atau rangkuman dari hasil perbaikan itu. Dan selain saya menguploadnya di OJS, biasanya saya memang mengirimkan email ya ke editornya. Karena ya siapa tahu tidak ada notifikasi di OJS, tetapi kalau di email ya mudah-mudahan ada notifikasi ya. Ini saya kirimkan juga di tanggal 6 Februari 2023 dan ini langsung mendapatkan respon dari editornya. Dan mereka ingin ditambahkan kembali perbaikannya karena ini adalah penelitian eksperimen murni dan harus menyesuaikan dengan consort statement ya. Jadi mereka ingin saya lebih banyak membaca terkait dengan penggunaan consort statement itu. Ya, sebenarnya saya sudah menggunakan dan sudah mengacu ya kepada consort statement, tetapi memang pada manuskrip itu belum saya cantumkan. Sehingga saya melakukan perbaikan kembali di bagian metode dan hasilnya dan memasukkan metode konsortnya di bagian ini. Ini saya kirimkan tanggal 7 Februari 2023. Kemudian di tanggal 11 Februari 2023 saya mendapatkan notifikasi kembali bahwa masih ada perbaikan ya. Dan mereka ingin dimasukkan di manuskrip itu terkait dengan author contribution. Dan karena ini sebenarnya juga sudah ada, sehingga saya menguploadnya itu di hari yang sama.
Pada tanggal 14 Februari 2023 saya kembali mendapatkan notifikasi bahwa ada perbaikan kembali ya. Dan katanya ini adalah ya final revisi ya. Ya saya sangat berharap kemarin itu karena sudah ada pernyataan seperti itu. Ini adalah hasil perbaikan selanjutnya ya teman-teman ya. Dan mereka menyoroti terkait dengan penulisan judul. Mereka ingin penulisan judulnya diganti sesuai dengan arahan mereka. Terus pada bagian abstrak latar belakangnya juga menjadi sorotan ya. Di bagian metodenya juga mereka ingin ada perbaikan ya. Mereka mengatakan bahwa perlu ditambahkan berapa lama intervensi itu diberikan, dan ada beberapa bagian yang ada di metode ini mereka minta dihapus. Terus mereka juga menyoroti terkait dengan berapa lama pemberian intervensi yang diberikan kepada subjek penelitian ya. Mereka mengatakan bahwa penelitian ini terlalu sedikit outcome-nya, sehingga harus ditambahkan lebih banyak outcome. Kita masuk ke bagian latar belakangnya. Nah ini adalah perbaikannya. Mereka mengatakan bahwa dari hasil penelitian sebelumnya yang sudah ditambahkan tadi, jus tomat dan timun itu dapat menurunkan tekanan darah. Lalu kebaharuan dari penelitian ini apa katanya? Karena tanpa kebaruan, katanya artikel saya tidak layak untuk dipublikasikan. Sehingga ini salah satu perbaikan yang saya cukup pusing kemarin itu ya. Karena untuk menentukan novelty dari riset ini seperti apa. Bagian metode ya, ini juga ada beberapa hal yang mereka soroti. Yang pertama adalah terkait dengan penggunaan rumus besar sampel. Ya, ini mereka mengatakan bahwa rumus yang saya gunakan itu tidak tepat untuk penelitian eksperimen murni ya. Terus di bagian kriteria inklusi juga mereka menambahkan apakah gender itu tidak termasuk ke kriteria inklusi. Terus ada beberapa bagian yang mereka minta hapus. Pada bagian intervensi ini juga mereka minta ditambahkan ya, berapa lama pemberian intervensi dan apakah pemberiannya melalui oral atau tidak. Selanjutnya pada bagian hasil. Nah ini konsort ya, yang tadinya tidak ada dan ini sudah saya tambahkan di perbaikan sebelumnya. Untuk bagian diskusi ini juga ada perbaikan ya. Nah ini mereka ingin ditambahkan limitasi dari penelitian ini atau keterbatasannya, dan apa implikasi kliniknya penelitian ini untuk masa depan. Saya melakukan perbaikan yaitu di tanggal 17 Februari 2023, dan saya selalu berusaha menyesuaikan dengan masukan para reviewer ya. Terus ada lagi notifikasi ya, dan mereka minta dilampirkan hasil uji turnitinnya, dan ini saya sudah lakukan tes turnitin ya. Terus saya menunggu ya. Dan pada tanggal 27 Februari saya akhirnya mendapatkan email dari Dewan Editor. Jadi hasil keputusannya itu ditolak. Dan mereka menyampaikan keputusan ditolak itu kenapa? Yang pertama itu terkait dengan novelty yang kurang dijelaskan katanya. Terus yang kedua terkait dengan penentuan besar sampel yang tidak memiliki referensi. Terus yang ketiga adalah analisisnya tidak mengikuti jalur eksperimental study. Itu ya teman-teman ya kisah sedihnya. Saya sudah melakukan banyak sekali perbaikan, tetapi memang keputusannya bahwa artikel saya itu harus ditolak. Semangat ya teman-teman ya, kalau misalnya artikelnya di reject seperti ini jangan putus asa, kita coba terus. Saya juga cukup banyak pengalaman terkait dengan penolakan artikel ya mungkin kalau dihitung itu sudah lebih dari 10 kali artikel saya ditolak, khususnya di jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2, dan yang terindeks Scopus dan Web of Science. Itu saja mungkin pada video kali ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel ini, like videonya, dan di share ya teman-teman ya, supaya video ini dapat bermanfaat untuk lebih banyak orang. Saya akhiri, terima kasih.